Kelas Sabtu. Halo, halo. Apa kabar? Apa kabar nih kelas Sabtu semua? Sehat-sehat. Nih, Sehat-sehat ya? kaki Alhamdulillah. seger banget ya. Wih. Gini, Iya, benar. pemandangannya. Seger ini memang tadi udah masih gelap, sekarang udah mulai lebih terang ya. Terang dong. Ininya udah Habis gelap terbitlah terang gitu kan. habis gelap Sesuai terbitlah terang. motonya kelas Sabtu. Nah, betul. Menarik sekali. Selalu menarik dan habis gelap terbitlah terang. Ya, ini sebuah term yang sangat terkenal ya. Jangan kebalikannya. Habis terang terbitlah gelap. Nah, ini jangan sampai nih ya. Kalau misalnya gitu habis terang terbitlah gelap ya gitu. Yang pertama kita pengen sebelum kita bahas mengenai habis terang terbitlah gelap, ingin biar memastikan pemecapit semua sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan ya gini, soalnya ketika berita ini diturunkan di beberapa tempat, konon ada beberapa yang COVID konteks Omikron ini mulai merangkak lagi ya. Jadi gue punya teman aja, gue kayak teman kantor gue ada satu nih keluarga nih kena, bapak ibu anak segala macem ya, yang lagi isolasi sendiri, lagi ada yang ke rumah sakit apa segala macem. Jadi sehat-sehat dulu ya semua ya. Amin. Amin. Ya mudah-mudahan barokah. Gitu. Mudah-mudahan segera banyak terang, bener ini nih apa namanya, banyak gelap segera terbitlah terangnya beneran nih gitu. Dan sekali lagi jangan sampai habis terang terbitlah gelap. Nah ini sesuatu yang kita perlu perhatikan nih. Mungkin kenapa nambahin dikit selain Omikron tadi ya, kita juga harus hati-hati dengan rumah-rumah orang yang punya kerangkeng manusia gitu ya, Bin ya. Waduh. Harus berhati-hati. Akhirnya topik ini keluar juga. Ya. Kita perlu telusuri ini maksudnya latar belakangnya. Kita mencoba untuk melihat untuk apa. Cuman kita tadi agak berpikir, kita mencoba melakukan beberapa alternatif pemikiran gitu. Kira-kira untuk apa gitu ya? Apakah siapa tahu Bapak itu manusia serigala. Ini udah bahaya kan gitu. Betul. Tiap perang bulan tuh mesti dijaga kan, terjaga betul. Jadi betul. Nah ini sesuatu yang kadang memang narasi memang narasi kadang membantu, tapi kalau memang benar ada itu memang ada agak ini juga ya, mungkin nggak tahu kebanyakan uang mungkin ya. atau manusia serigala ya misalnya ada itu, atau misalnya tadi ada ini juga spekulasi apakah untuk beruang misalnya ya. Untuk beruang gitu. Tapi aduh, betul juga ya mudah-mudahan kita kalau beruang harus dijaga ya. Iya, benar. Kalau banyak uang asalnya dari mana? Beruang. Bapak.id nih. Humor bapak-bapak katanya. Kalau zaman sekarang bilang. Oke, mungkin kelompok capir ada pernah ini dengan berita itu juga ya, barangkali ada input atau pandangan. Mungkin boleh di-share ke kita, Japri ya. Biar kita, karena kita mungkin ada ya, mungkin pengen tahu juga sebenarnya seperti apa gitu. Kita akan pantau juga ini apa berita berikutnya, karena konon dari beberapa, kok jadi ngobrolin ini, tapi beritanya tuh muncul lagi gitu. Jadi kan ada pertama case yang pertama apa, terus ada lagi case ini gitu, terus begitu ada lagi case mengenai binatang yang dilindungi gitu ya, ada juga gitu ya. Jadi ini sih kita bukan ngomongin orang ya, gitu mah bukan. Kan biasanya gitu ya kalau misalnya mau ngegosip. Tapi ini mah bukan mau ngomongin orang ya. Itu tuh bukan kita hanya review ini aja keadaan sosial masyarakat loh, dengan konteks ilmiah. Supaya kita sama-sama dapat pembelajaran. Alasannya. Nah, episode selanjutnya mungkin 7 fakta penggunaan kerangkeng. Nomor 5 akan bikin kamu geleng-geleng.
Aduh. Tapi benar banget ya, semua ini mungkin juga namanya dinamika kehidupan manusia ya. Nah, tapi yang tadi Raki bilang membuat sebuah pernyataan yang menurut saya sangat menarik itu adalah ini bisa jadi pembelajaran. Ya. Ya. Nah, itu Semuanya jadi pembelajaran. pembelajaran. Untuk jadi pembelajaran. Juga tadi ada beberapa nih kita habis gelap terbitlah Gelap. terang, jangan sampai habis terang terbitlah gelap. Ya, dan Iya. ini satu menarik juga terhadap ada yang Raki bilang tadi terakhir juga. Semua ini ada pembelajaran ya. Mungkin kita bisa ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya karena ini ada satu part yang mungkin ini kita bisa juga ambil pelajaran juga ya. Maksudnya ini sebuah apa namanya? Mungkin fenomena kali ya. Fenomena atau sebuah keadaan atau sebuah contoh case di mana kita semua bisa mengambil pelajaran dan bisa lebih aware terhadap sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih oke lah gitu ya dalam kehidupan ini sebenarnya ya. Gue boleh share screen dulu ya. Iya dong. Boleh share screen dulu ya. Kenapa? Nah, gitu, ini karena kita mau bahas. Ini ada satu apa namanya? Ini share screen. Nah, gini ya. Oke. Nah, ini nih. Kilang minyak. Ini berita oleh Kompas.com 18 Februari. 18 Februari 2021. Ya. Kilang minyak Tuban dulu ditolak. Kini bikin warga kaya raya. Oh, jadi zaman dulu ada apa namanya ada sebelumnya ada penolakan dulu gitu ya. Kilang minyak dulu ditolak, kini kaya mendadak katanya. Gitu ya. Nah, ini ada sebuah foto yang sempat viral memang ya pada saat itu di mana orang pada katanya ini masuk ke dalam kota ini istilah banyak truk-truk datang karena warga desa Sumur Geneng Jembatan Jenuh Kabupaten Tuban beli mobil beramai-ramai. Nah, ini menarik banget ya, luar biasa ya, kayak mendadak segala macam. Ya, pertanian perusahaan minyak gas Rusia jadi ada ini beroperasi, nah tercanggih dan ramah lingkungan katanya. Pernah ditolak, nah menolak keras sebelumnya. Tapi setelah menemukan kecocokan, ya itu tanah mereka dibeli dengan harga yang bervasi dan menilai miliaran. Bahkan ada yang menambah uang di atas 20 miliar. Wow. Yeah. Jadi lumayan besar lah ya pada saat itu ya. Mungkin sampai saat ini juga. Di sini ada diceritakan bahwa warga beramai-ramai beli 176 mobil. Gitu ya. Bahkan ada satu orang yang membeli 2 hingga 3 mobil. Gitu. Tak tanggung-tanggung. Ya memang kondisinya belum dapat uang lalu beli mobil, ada juga tanah, ada yang juga bangunan. Warga mendapatkan uangnya rata-rata 8M. Lumayan banget. Bahkan ada yang warga yang sampai 26 dan 35 atas kepemilikan beberapa. Nah, ini adalah kadesnya Pak Gihanto. Pak Gihanto pada saat itu 18 Februari 2021 menyatakan kekhawatirannya. Ya, khawatir tadi menggunakan untuk usaha. Jika tidak memanfaatkan uang tersebut kepentingan jangka panjang, dia mengaku hanya sedikit yang memanfaatkan uang usaha. Yang dibuat adalah usaha, yang dibuat usaha sedikit. Banyak yang dibuat beli mobil. Luar biasa memang ya untuk bisnis mobil ini sebuah apa ya kayak konsep dalam ininya itu bahwa mobil itu kritikal mungkin dalam kehidupan itu ya harus beli apa segala macamnya. Simbol status juga kan? Simbol status mungkin betul. Bahkan mengatakan tak heran wilayahnya sulit ditemukan usaha seperti warung makan karena orang mungkin udah kalau punya uang 38M mungkin yang ngapain juga bikin warung makan ya. Jadi kampus di sini susah. Warga dapat 18 miliar beli 3 mobil. Nah, ini banyak lah ya segala macamnya. Bahkan berencana berangkat haji ada 9 orang yang berangkat. Wah, gitu. Usaha mebel ada beda-beda lah. Nah, jadi ini berita 18 Februari. Nah, pada teman-teman pada saat kelas 1 ini diambil ya apa namanya ini adalah tanggal 29 Januari ya. Jadi belum setahun
dari tanggal 18 Februari. Nah, kita juga di platform yang sama nih, kompas.com. Nah, ini udah ada lagi berita tentang 25 Januari. Ya, menyesal. Belum setahun, dulu kaya raya, kini warga kampung miliarder ribuan mengaku menyesal menjual tanahnya. Ya, menyesal. Jadi mereka menyesal menjual tanahnya, bahkan ada yang sampai menjual sapi untuk bertahan hidup. Gitu ya, beberapa dulu demi menjual beberapa kampungnya demi membentuk kehidupan. Dulu 6 ekor sapi minta jual kehidupan cari, hanya tersisa 3 ekor aja. Ya, gitu. Nasib serupa perempuan yang tinggal di kampung ini nyaris tak memiliki pekerjaan setelah dijual. Ia nyesel dulu lahan kami bisa panen sekitar 40 juta, tapi sekarang sama sekali nggak ada penghasilan. Gitu. Dalam pertanian 2,4 dibeli pihak 2,5 miliar lebih. Nah, jadi ini menarik juga nih, uang hasil penjualan digunakan kebutuhan sehari-hari dan sisanya ditabung. Ya, oke. Tapi diberikan pekerjaan pokoknya enak, tapi sekarang mana nggak ada mau diberikan pekerjaan anak-anak saya. Jadi ada perjanjian ini juga ya, memprioritaskan warga lokal pekerjaan. Ini menarik sekali ya. Jadi, nah, jadi ada sebuah keadaan di mana orang ternyata dengan apa namanya, dengan eh, sebuah keadaan yang sebelumnya dapat uang banyak banget, tapi sekarang nggak, dalam satu itu udah mulai orang muncul menyesal dan ada concern kayaknya dengan apa namanya, dengan keadaan finansialnya sekarang gitu. Padahal sebelumnya dapat cukup banyak banget gitu ya. Gimana? Mungkin Iwan ada pandangan nggak mungkin lu dari keadaan ini tuh gimana ya gitu? Ya, ya mungkin ini sekali lagi kayak apa ya, mengemphasize ataupun memberikan suatu contoh bahwa financial literacy itu yang kita sering bahas banget di kelas 1 itu emang benar-benar penting. Nggak cuma buat kita, buat semua orang. Ya bahkan orang kan suka bilang bahwa ya financial literacy terutama misalkan untuk middle class, tapi nggak juga, bahwa sebetulnya semua orang itu yang memegang uang, setiap orang yang punya uang apapun berapapun jumlahnya emang harus ngerti gimana cara mengelola uang tersebut gitu. Kayak misalkan tadi Bapak tadi bilang bahwa kalau punya tanah saya bisa tiap kali panen cabai dapat 40 juta. Sekali panen itu berapa sih cycle-nya? Berarti sekitar 2-3 bulan ya dia dapat misalnya ya. Ya. Misalkan gimana kalau duit yang 8 miliar itu dia yang paling mudah lah deposito lah, misalkan 5% gitu ya. 5% berarti 400 juta bagi 12 tiap bulan mungkin dia bisa dapat 35-40 juta gitu, 35 juta ya. Dan tanpa harus bekerja gitu. Ya maksudnya pemahaman soal bagaimana pengelolaan uang dan harus di manage ataupun disimpan di mana, dalam instrumen seperti apa, kayaknya emang jadi satu basic life skill yang harus dimiliki sama semua orang sih. Dan kadang-kadang emang bener juga ya, kayak dapat uang kaget itu bisa jadi kutukan, bisa jadi curse. Ini bukan bilang bahwa mereka ini ya, cuman kayak misalkan orang dapat lotre itu kadang-kadang mereka bahkan nggak bisa tahu gimana cara manajemennya tersebut. Ada yang bahkan jadi akhirnya miskin dalam waktu tertentu gitu. Cepat juga ya. Ya mungkin yang kepikiran sih sebetulnya adalah dulu waktu mereka tuh diberikan kompensasi itu harusnya mungkin ada sedikit pendampingan juga kali ya. Yang saya itu udah sangat visioner tuh dari awal, bahwa dia mungkin ya dia udah tahu gimana sih bahayanya ya mungkin ya. Bahayanya dan mungkin kecenderungannya dari warga-warganya gitu. Dan ya amit-amit sih akhirnya jadi kejadian sekarang. Ya, kayak sebetulnya jadi suatu paradoks bahwa sebanyak apapun uang yang kita punya, lu mau punya 8 miliar, ratusan miliar, tapi kalau nggak bisa ngelola, end up bakalan nggak punya apa-apa sih kalau bisa ngelola si uang tersebut. Betul. Ini menarik juga ya, jadi bukan jumlah uangnya juga ya. Ya maksudnya kalau kita lihat dari konteks ini ya, jadi sebenarnya jumlah uang besar kecil lu bisa memang ya pengelolaannya yang juga penting ya.
Itu jadi mungkin kalau misalnya ya mungkin tentunya lebih banyak yang dikelola lebih baik daripada nggak ada Iya, yang dikelola ya benar. waktunya gitu ya apa namanya cuman itu ternyata penting dan kita tuh kayaknya nggak ada ya maksudnya financial literacy itu atau bagaimana cara mengelola uang yang basic aja gitu ya Hmm. di Indonesia atau gue nggak tahu ya di mana-mana mungkin itu nggak ada ininya ya kita kalau misalnya contoh kalau kita bukan anak akuntansi ya misalnya kita kuliah di teknik gitu ya teknik Hmm. pertambangan misalnya gitu. Kita belajar kan kita nggak ada berarti dari SD, SMP, SMA, kelas akuntansi tapi juga nggak bukan ini ya. Kuliah nggak ada sesuatu yang mempersiapkan kita terhadap lu tuh harus ini gitu ya. Padahal ini kan kritikal ya menurut gue ini sangat kritikal. Iya, iya, iya. Basic survival skill kita dalam Survival hidup ini sih itu, rada iya, rada survival ya. iya, dalam pengelolaan keuangan kan sebetulnya. Gitu. Gue selalu kalau prinsip yang dikasih sama keluarga gitu, nyokap bahwa kalau punya uang banyak berlebih, sedikit cukup. Jadi nggak pernah kurang gitu. Jadi Banyak apapun, berlebih sedikit cukup. berapapun, berapapun uang lu punya itu mesti cukup gitu. Kalau uangnya sedikit, ya misalnya jangan kelebihan gitu misalkan. Cukup buat memenuhi kebutuhan primer sendiri pribadi. Dan balik lagi sih kadang-kadang ya, kalau dilihat dari kalau tadi kan misalkan Ibu nanya apakah ini diajarkan secara formal, banyak hal yang penting dalam kehidupan kita itu kita akhirnya jadi belajar sendiri sih. Benar. Dan ini banyak, ini mungkin harus dimasukkan ke kerangkeng. Banyak gangguan binatang. Banyak yang mengganggu ini ya. Aduh, sorry. Dan nah iya kayak sekarang lah misalkan gue pun kayak ngitung pajak gitu. Mungkin di kampus belajar sih ya. Iya. Kita cuman untuk penghitungan pajak sehari-hari akhirnya kadang-kadang kita masih bingung juga kan. Kecuali kita emang belajar sendiri gitu. Iya. Memang itu menarik juga ya life skill kritikal kita malah enggak ya mungkin ya. Bener enggak sih ya. Jadi gue nggak tahu zaman sekarang gimana Ki. Menurut lo ada nggak anak-anak pada zaman SD gitu atau apa? Nah sekarang udah mulai di bagaimana how to invest misalnya dari kecil atau how to manage financial atau itu ada nggak ya? Iya, jadi apa ya? Ya memang kan ini kita pernah bahas ya. Jadi kalau kita bicara financial literacy gitu ya, gimana caranya kita sebenarnya ya paham kan financial literacy kan nggak cuma bicara masalah kita kenal bahwa ini namanya uang bisa dipakai buat apa gitu ya, mata uang Indonesia apa, pecahannya berapa dulu kan kita belajar begitu tuh. Cuman kan harusnya kita juga paham bahwa ada yang namanya aset gitu ya. Kenapa aset itu penting itu menurut gue jadi kuncinya ya kayaknya ya. Karena kalau hanya bicara masalah menggunakan uang atau bertransaksi menggunakan uang atau perhitungannya itu kan sebenarnya nggak penting, cuman nggak cukup gitu, nggak cukup hanya itu aja. Bahwa lo harus punya aset dan bagaimana lo mengelola yang namanya hutang gitu ya, apa itu berhutang dan bagaimana ngelolanya menurut gue dari kecil sebenarnya harus mulai paham. Nah, dan itu masalah basic kalau itu harusnya diselesaikan di level sekolah itu penting, tapi memang harus jadi prinsip hidup ya. Maksudnya kayaknya kalau masalah di Indonesia kan kita juga kemarin pernah bahas. Kayaknya kalau pendidikan formal saja itu juga kadang-kadang nggak cukup gitu. Bahkan ini mungkin harus masuk ke yang namanya culture gitu. Jadi pendidikan budaya gitu atau menjadi budaya di masing-masing daerah atau masing-masing komunitas bahwa gimana caranya kita ngelola uang. Nah kalau kita lihat financial planner sekarang kan fokus di orang-orang yang punya uang ya. Orang-orang yang punya uang cukup dan berlebih bahkan sehingga orang bisa investasi gitu. Padahal menurut gue
yang masyarakat secara umum itu ya butuh financial planner gitu dalam artian betul. Financial planning lah, dia butuh ilmu financial planning gitu, sehingga kalau ternyata uangnya kurang, dia sadar uangnya kurang. Kalau dia uangnya cukup, dia bisa membuat itu sustain gitu. Kalau dia lebih, bahkan bisa ngebantu orang lain kan gitu ya. Nah, faktor-faktor itu yang gue rasa ya memang jadi masalah banget ya di Indonesia. Ini kan satu kasus nih kayak gini. Kemudian kasus-kasus yang lain, masalah penipuan lah gitu. Penipuan itu kan karena online aja rame gitu. Yang nggak online berapa banyak gitu. Banyak banget penipuan-penipuan yang ada. Gitu gue masih dengar kasus-kasus kalau di daerah-daerah ya, daerah-daerah terpencil yang kalau lo ngumpulin uang ke si orang A gitu ya, modelnya arisan, maka di akhir tahun lo akan dapat uang sekian gitu misalkan. Ya itu bisa jadi benar gitu. Cuman kalau dilihat hitung-hitungannya sebenarnya nggak masuk akal banget. Dia akan dapat jumlah yang nggak penting lah gitu misalnya. Jadi lo kayak nabung gitu sama orang gitu, itu kan udah apa sih gitu poinnya nabung sama manusia gitu, apa sama orang lain nggak lewat satu institusi yang terpercaya gitu. Nah yang gitu-gitulah menurut gua problematik banget di Indonesia ini, dan sekarang kita fokus banyak ngomongin masalah kemajuan teknologi, tapi kita juga lupa kalau itunya juga sebenarnya harus dirapiin juga. Nah, gue tuh apresiasi banget kayak berbagai institusi keuangan sekarang juga sebenarnya aware soal itu kan. Nah, kayak kita lihat di Bangladesh ya ada Grameen Bank gitu yang memang nggak cuman nyalurin kredit doang fokusnya ke masyarakat yang di bawah, tapi juga dia ngasih edukasi gitu sama ibu-ibu ya Wan ya, karena ibu-ibu dianggap pihak yang punya pilar rumah tangga, memikirkan sustainability gitu ya. Walaupun tadi di foto tadi ibu-ibu yang ngeborong mobil 3 itu sustainability-nya keuangan biasanya ya ibu-ibu yang mikirin, karena laki-laki katanya cenderung menghabiskan uangnya gitu. Jadi si ibu-ibu lah yang di approach sama institusi keuangan, bikin komunitas-komunitas di daerah untuk bicara masalah bagaimana mengelola uang dan bagaimana si hutang yang diberikan oleh bank atau kredit yang diberikan oleh bank itu bisa jadi leverage buat ningkatin usahanya dia, which is itu bagus banget. Di Indonesia udah ada beberapa bank yang lakukan itu, tapi menurut gue Indonesia sangat luas sekali gitu. Betul. Indonesia sangat luas sekali, jadi banyak sekali yang harus dilakukan ya. Bahkan menurut gue ya inisiatif-inisiatif positif ini menurut gue pemerintah harus ngambil peran sih gitu, ngambil peran di sana, ngasih literasi. Dan literasi kita itu nggak cuma masalah keuangan kan, beberapa basic survival skill di zaman sekarang itu pasti bicaranya keuangan, kemudian bicaranya digital dan keamanan data gitu ya, dan lain-lain. Nah ini mudah-mudahan sih segera aware gitu, banyak pihak yang mudah-mudahan segera aware dan do something yang kayaknya harus cukup revolusioner gitu ya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kayaknya juga mencoba melakukan sesuatu gitu, cuman menurut gue sih apa ya, nggak tahu ya tingkat kecepatannya atau bentuk aktivitasnya menurut gue masih belum revolusioner gitu. Belum dramatis gitu, changesnya tuh belum dramatik gitu. Itu yang menurut gue masih jadi PR-nya Indonesia ya gitu, kondisi ini. Karena kejadian itu sayang kan ya, lo maksudnya gini, mungkin niatnya Pertamina itu kan proyeknya Pertamina ya. Niatnya Pertamina adalah oke, lo tadi Iwan kan bilang harusnya dikasih pendidikan gitu ya, didampingi dan segala macam. Cuman kan masalahnya adalah dia kalau dikasih pendampingan juga belum tentu mau mereka gitu, orang-orang itu susah gitu, orang udah ya terserah dong. Iya benar. Dapat uang 20 miliar, dan dia ntar apa sih perusahaan lo sini gue beli gitu kan, lo pikir harganya Pertamina 20 miliar gitu kan, itu kan biasalah orang-orang udah ini kan kalap mata ya gitu. Jadi
memang kalau udah di kondisi itu dia udah dapat duit atau dia akan dapat duitnya sih udah susah gitu. Atau mungkin price in lah, pendidikan itu ada di dalam uang itu gitu, ibaratnya 20 miliar tuh termasuk lo pendidikan, cari tahu sendiri uang lo harus diapain. Nah, apa namanya, niatnya kan baik ya, artinya dengan lo dibeli lahan lo yang sekitar tadi itu 2,7 hektar gitu, lo mungkin bisa dikasih uang untuk lo bisa menggantikan gitu kan, niatnya itu menggantikan lahan itu gitu. Nah itu yang apa namanya, ya berat ya gitu untuk dipahamin mereka gitu ya, orang yang mungkin nggak biasa ngelihat uang banyak gitu ya, nggak bisa ngelihat uang miliaran, tapi tiba-tiba kejatuhan uang segitu. Gue juga nggak tahu kalau tiba-tiba gue dapat uang 100 miliar sekarang, gue sekalap apa langsung gitu. juga ya, betul juga. Apa gue juga nggak tahu gitu. Dia itu kan ya berat ya gitu untuk bisa ini gitu mengalokasikan uang segede gitu. Itu sih ya gitu. Tapi di satu sisi juga menurut gue ini di ke depan ya Indonesia kan cukup seksi dan lagi dilihat. Sebenarnya kita tuh lagi dilihat banget sama negara lain gitu, karena sebagai grower di Asia gitu ya. Karena kalau investor kan pasti akan bicara growth. Nah, growth di Asia itu adanya di Indonesia gitu. Nah, jadi uang asing akan banyak masuk gitu. Dan sekarang kalau kita nggak bijak-bijak gitu ya ngelola uang, ya uang itu akan balik lagi ke luar gitu. Betul. Konsumsi. Itu sih kalau menurut gue. Menarik juga ya. Jadi ini jadi dari tingkat individu juga gitu ya. Terus sudah gitu mungkin di tingkat negara juga ada beberapa yang harus diperhatikan. Gue jadi ingat ada satu pidatonya Bu Sri Mulyani sih. Apa nih bedanya bangsa kita sama negara lain gitu? Salah satunya adalah bagaimana kalau di negara lain tuh asetnya tuh bekerja keras katanya. Dia tuh cerita kayak gitu. Itu juga mungkin sesuatu yang mungkin masih bukan asing ya. Kita juga nggak terlalu familiar mungkin. Gimana nih aset bekerja keras nih untuk tahap individu misalnya. Gitu ya. Ini bentuknya seperti kayak gimana? Karena ini sebuah ini aja sih ya, contoh tadi ketika kita persiapan untuk sesi ini kan lu dengan uang besar aja orang tuh ya mungkin sama ya, uang besar uang kecil sama aja, cuman dulu kan event untuk memberikan ganti untung aja ya, bukan ganti rugi, itu kan udah sebuah kemajuan lah. Misalnya orang selalu rame kan, pemerintah nih enggak sini, dia udah memberikan akhirnya sebuah ganti rugi gitu ya, ada uang kompensasi, masih juga concern. Itu satu. Kedua adalah ya akhirnya orang itu dengan uang banyak aja masih kesulitan, dalam jangka waktu setahun udah ada issues nih gitu. Apalagi orang dengan yang limited resources-nya kan. Kalau duitnya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau misalnya emang petani bener apa segala macam gitu, itu jadinya jadi kan concerning gitu ya ini. Itu salah satu part yang menarik. Jadi ya menarik juga tuh Raki ketika share bahwa mungkin dari sisi edukasi ya itu juga penting juga gitu ya, ada breakthrough sesuatu yang beneran plus gitu ya di dalam sistem pendidikan atau breakthrough di mana lah ya, mungkin terutama mungkin sistem pendidikan atau dan juga mungkin barang-barang juga ya tadi, karena banyak sektor swasta atau bank juga mulai memberikan edukasi mengenai financial literacy ya, mungkin karena itu kan bareng-bareng lah ya, win-win juga ya, mereka juga nanti kemungkinan juga orang kalau financial literasinya baik akan bisa juga jadi lebih aware juga dan menggunakan jasa dari bank gitu ya atau financial institution. Ini sesuatu yang penting dan menarik juga sih gitu. Ya, jadi sebenarnya bukan masalah orang harus mengenyam pendidikan S1 semua atau S2 semua gitu ya. Cuman gue merasa kalau basic life skill tadi yang Iwan juga bilang, itu aja kayaknya belum penuh gitu di Indonesia ini gitu. Rasanya sih itu ya gitu. Dan somehow menurut gue ngerubah, ya kan ini bukan cuma bicara
kompetensi atau pengetahuan atau literasi aja, tapi juga bicara culture ya. Betul. Jadi membudayakan ini gitu, membudayakan pintar keuangan gitu juga jadi culture menurut gue juga penting gitu. Jadi kayak contoh yang orang-orang yang kehilangan uang karena investasi, let's say kita bicara kripto gitu ya. Ada banyak juga tuh orang-orang yang untung banyak, tapi banyak juga yang rugi banyak gitu. Menarik juga tuh, betul juga. Iya. Dan itu kan bukan orang-orang yang tidak berpendidikan, betul, itu orang-orang berpendidikan gitu. Jadi bicaranya memang culture gitu. Setelah literasi lo bicaranya culture seperti apa sih orang Indonesia yang lo mau bangun gitu. Padahal sebetulnya butir-butir Pancasila itu kalau kita resapi, itu ada soal poin-poin soal gimana kita bergaya hidup. Gue lupa ada. Yang paling ingat adalah tidak bergaya hidup mewah. Nah, terus ada poin-poin lain lagi yang mungkin relevan gitu ya. Balik lagi soal culture gitu ya. Walaupun kita dulu ngerasa bahwa Pancasila itu seperti doktrinasi gitu ya. Tapi makin sekarang kalau kita baca-baca lagi, ya sebetulnya memang sangat relevan dan bisa kalau diimplementasikan ya. Kalau diimplementasikan bakal sangat berguna sih sebagai kita untuk berbangsa dan bernegara gitu. Iya. Dari dulu sih sebenarnya ya, gue ngelihat kita dulu ngerasain P4 dan segala macam, oke lah itu boring menjalaninya tuh nggak menyenangkan gitu. Tapi kalau kita lihat poin-poinnya yang ada di benar kata Iwan, butir-butir Pancasila gitu ya, kemudian ini tenggaknya lo punya fondasi atau lo punya prinsip yang lo anut gitu. Gitu. Nah, sekarang tuh kesannya ya orang juga suka gitu. Kesannya setelah reformasi itu semua tuh doktrinasi sehingga harus ditinggalkan jauh-jauh gitu. Orang salah kaprah juga gitu menurut gue. Betul. Jadi sangat anti aja ya mungkin, atau malah nggak mau pengen lihat-lihat ya, padahal elemen-elemennya itu sangat relevan ya untuk kita berbangsa. Kalau menurut pendapat gue ya banyak ya sampai sekarang yang mengecam Pancasila katanya nggak relevan, barang setengah jadi dan segala macam. Hey, gue bilang it's better than lu nggak punya apa-apa loh. Iya kan, gitu. Daripada lu bergerak tanpa satu landasan gitu, tanpa suatu ideologi gitu. Menurut gue gitulah, nggak sempurna is better than nothing gitu menurut gue. Jadi gimana nih kita jadi ini bangkitkan kembali Pancasila. menarik. Tadi juga yang Raki tadi cerita juga menarik juga ya. Jadi ya si culture-nya ya mungkin perlu dibuat ya, karena di saat yang sama banyak juga yang bukannya terjebak ya, tapi juga akhirnya ikut-ikut atau ya mungkin terjebak juga ya bahasanya terhadap sebuah skema financial yang kemungkinan membuat orang akselerasi kekayaan yang mungkin akhirnya juga membuat mereka jadi rugi atau misalnya terkesan ditipu atau apa ya, padahal mereka adalah so-called young middle class with education ini gitu kan. Iya. Menarik. Nah, sebagai ahli people and culture, Bin. Ini bagus juga jadi penelitian lo. Menarik. Kulturisasi bicaranya kebudayaan negara gitu, nggak cuma perusahaan. Gimana caranya kita membuat sebuah integrasi pemikiran dan kristalisasi keringat. Kristalisasi keringat pula. Iya, menarik betul, karena ini ada ingrain yang fundamental juga nih gitu ya di dalamnya, dan ini jadi ternyata nggak semuanya punya, ya bukan nggak semuanya ya, mungkin sebagian besar nggak memiliki atau tidak punya accessibility terhadap pemikiran mengatur keuangan sih gitu ya. Ini mungkin sesuatu yang kita perlu perhatikan. Dan Iwan apa gimana? Enggak, ngomong soal culture, Kevin kan suka cerita tuh. Kalau di Swedia prinsip hidup yang dipegang itu adalah lagom. Tidak berlebihan,
tepat secukupnya aja. Itu jadi kayak satu mantra atau satu kata yang kayak mewakili kehidupan sehari-hari kita itu seperti apa sih gitu. Dan nempel. Betul. Mungkin perlu ada satu keyword atau kata kunci yang kayak gitu lagi ya. Jerman kalau orang Indonesia itu kayak gimana sih sebetulnya? Ya, tapi kalau di Indonesia itu jelas kan ada satu kata kunci namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena memang permasalahan utama kita pada saat itu keragaman kita yang terlalu ini. Cuman memang ya tadi memang majemuk kita memang. Ya, dalam kemajemukan ini permasalahan lain juga banyak gitu yang harus kita beresin kan. Iya, harus kita tingkatin juga. Benar-benar kalau. Dan kita mungkin ya bisa sih sebenarnya kalau misalnya ini karena dengan kemajemukan ini kebinekaan ini juga kalau di sini kan mungkin tadi konteksnya Swedia ada certain kayak apa ya kultur yang sama lah ya gitu homogen. Jadinya sekarang aja orang udah mulai merasa anak-anak muda zaman sekarang nggak lebih spending ya sekarang gitu, makan di luar. Dulu tuh angkatan maksudnya banyak orang-orang yang zaman dulu cerita bahwa kita lebih banyak saving gitu, kayak hidupnya nggak terlalu ini, makan di rumah, masak apa segala macam gitu. Anak mudanya sekarang pada lebih makan di luar gitu juga. Tapi benar juga perlu ada sebuah approach secara ini, dan mau nggak mau ya itu memang ada pemerintah punya semuanya sih sebenarnya, tapi pemerintah punya role yang kritikal juga di sini untuk membangun kerangka biar itu jadi sustainable. Misalnya incentivize-nya seperti kayak gimana gitu. Lu kalau nabung misalnya insentifnya seperti kayak gimana, kenapa lu harus nabung, kenapa lu harus invest apa segala macam, itu juga bukan hanya itu ya, itu salah satu part dari pemerintah. Jadi dari perubahannya ada, dari keluarganya ada, pemerintahnya juga ada. Cocok jadi tesisnya Ebin. Ya, calon Menteri Pendidikan. Amin. Ya karena waktu dibilang kerangka, gue tiba-tiba terlintas kerangka. Kenapa itu nempel? Iya. Raki ini ya. Iya ini bahaya nih. Jadi sebuah apa ya namanya? Jadi kepikirannya itu terus ya. Oke. Gitu ya. Kelompok pencapir mungkin kelompok pencapir punya juga sebuah pandangan. Ya bagaimana ada solusinya atau pendekatannya gimana nih gitu ya, karena ini tentunya ada bukan permasalahan, sebuah concern bangsa ya yang teman-teman kelompok pencapir juga bisa memberikan sebuah pandangan ya terus ya gitu, memberikan sebuah apa ya usulan lah mungkin juga ya, silahkan share di komen ya. Jadi kita mengajak para kelompok pencapir untuk keluar dari kerangkeng. Kerangkeng dan belenggu. Teman-teman yang sedang menonton di dalam kerangkeng, tolong sadar ya bahwa itu tidak normal. Jadi pemikiran ya, ini mindset juga kan, ini kerangkeng mindset juga. Iya, kerangkeng mindset. Gitu. Jadi ya betul ya. Jadi mungkin itu sesuatu yang dipikirkan sama teman-teman. Silahkan berpikir, mendobrak dan memberikan sebuah pemikiran yang breakthrough lah ya. Apa ya kalau bahasa Indonesianya breakthrough itu adalah lebih out of the kerangkeng. Oke, penting ini. Oke, teman-teman kelompok pencapir semua, terima kasih banyak ya, dan ini gue jadi pengen ngomong kerangkeng juga nih ya. Teman-teman stay out of kerangkeng gitu ya. Jadi bawahnya kita doakan yang baik-baik aja lah untuk pencapir semua. Oke. Bye. Salam.